Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amil. Tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio Ipiso dua narasumber kita yang akan membedah tema diskusi kami pada kesempatan kali ini, yaitu Pilkada Kabupaten Enrekan, siapa figur kuat muncul di 2024. Untuk membedah ini telah hadir di tengah-tengah studio Ipiso pengamat politik Islam kita dari Universitas Muhammadiyah, Bapak Dr. Ridwan Taulang, MHI. Dan beliau didampingi Bapak Sulaiman Badawi. Beliau adalah Sekretaris Perindo Kabupaten Enrekan. Dia juga adalah pengurus Karang Taruna Sulawesi Selatan dan aktivis pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Dina? Alhamdulillah sehat. Dina dokter sehat? Alhamdulillah sehat kan. Baik sahabat dan sobat Ipiso, kami akan langsung mendiskusikan tema diskusi kami. Saya mulai dari Pak Dr. Ridwan Taulang. Pilkada Enrekan tanpa petahana 2024. Disebut-sebut keluarga pertahanan akan maju. Tidak tanggung-tanggung, di sini ada 3 nama yang menguat. Ini belum diputuskan. Kelihatannya keluarga ini belum memutuskan. Siap. Ada putra Bupati sendiri, Mitra Fahrudin. Dia anggota DPR RI saat ini ya, fraksi PAN. Kemudian ada Rahman Bando, Dr. Rahman Bando ini mantan calon wakil wali kota API, mendapat dari Puding kemarin. Makassar. Dan Arifin Bando, anggota DPRD Provinsi Selatan. Dari klan Latinro atau dari keluarga besar Latinro ada nama putranya Andi Liu Were Latinro. Kemudian ada Sekretaris Kota Makassar Andi Ansar Mengopo. Kemudian ada nama Ian Latanro. Ini Ian Latanro adalah orang dekat dari Bupati Goa, Atan Puricita. Siap. Ada Mas Latanro. Kemudian ada Khairul Latanro, mantan Sekda Enrekan, kalau tidak salah ya. Siap. Kemudian ada tentu dari gerbol Karumpa, keluarga Karumpa ya. Di sini ada Bapak Andi Rukman Karumpa itu sendiri dan Andi Nur Hakman Karumpa. Andi Nur Hakman Karumpa ini memang sudah dari 5 tahun yang lalu disebut mau maju, cuma tidak tahu kenapa tidak jadi maju. Mungkin karena takut menghadapi petahana ya. Kemarin Muslim Bando kan kuat sekali. Betul. Kemarin ya. Kemudian ada nama anggota DPRD provinsi dari fraksi P3. Ini politisi yang sukses di Papua, hijrah ke Sulsel dan langsung duduk. Dia disebut-sebut juga siap maju karena konon katanya dia pengusaha juga di Papua. Nah, kemudian tentu wakil bupati jangan tidak dihitung. Betul. Asmang SE ini dia adalah kesayangan dari Pak Remes. Betul. Kemudian ada Prof. Alim Bahri. Nama beliau juga disebut-sebut siap meramaikan caturan politik di Enrekan. Saleh Rahim tentu kemarin sudah pernah maju. Amiruddin, Pak Amiruddin ini mantan wakil bupati. Entah masih mau maju atau tidak, tapi tentu namanya pasti tidak bisa tidak disebut dalam percaturan politik karena sudah pernah maju kemarin. Siap. Kemudian ada nama Dr. Haji Baba, Sekda saat ini. Namanya juga menguat. Ada yang katanya ada informasi katanya ingin dipaketkan dengan Mitra, ketika Mitra didorong vaksin ini. Nanti kita kaji. Kemudian ada nama Ibu Andi Tenri Sose dari perwakilan keluarga Andi Sose. Tentu beliau sangat layak dalam kapasitas baik itu sebagai calon bupati maupun wakil bupati karena sudah pernah menyandang gelar anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari fraksi Golkar. Kemudian ada nama Muhammad Idris Sidik, dia adalah ketua DPRD Kabupaten Enrekan. Kemudian ini juga tidak kalah Muhammad Irfan, pengusaha dari Papua, dari Ranjaya. Ini disebut-sebut juga ingin meramaikan pilkada Enrekan. Baik Pak Dokter, kita dokter,
Kalau kita melihat situasi politik di sana, seperti apa keluarga Pak Muslimin Bando ini, kira-kira ketika ingin dimunculkan, eh, apakah bisa berjalan mulus dalam kacamata kita, atau bisa saja nama-nama yang disebutkan tadi yang berpotensi menjadi lawan-lawannya bisa mengungguli mereka. Tentu indikatornya adalah Pak Bupati sendiri, kerjanya, dan juga mungkin kerja-kerja politiknya. Silakan Dinda, tetap. Baik Kak Kadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat dan sobat episode dimanapun berada, kembali kita jumpa dengan acara di episode Rumah Edukasi. Terima kasih Kak Kadir telah mengundang saya untuk memberikan ruang-ruang edukasi diskursus tentang politik pilkada. Khusus pada malam ini kita membahas tentang figur-figur yang akan muncul di Pilkada Kabupaten Ngerekam pada tahun 2024. Bapak Sekretaris Perindo ya Kabupaten Ngerekam, ya yang terhormat ya. Tentu saja beliau ini cukup paham kampungnya ya, secara faktual dan sudah kerja-kerja ya, apalagi seorang politisi, aktivis. Saya pikir cukup sempurna lah ya, perfectnya ya. Baik Kak Kadir, membedah Ngerekam ini sepertinya sebuah kabupaten yang saya pikir tidak juga dikatakan terlalu besar, tidak juga kita bisa katakan terlalu kecil. Tetapi dari sejumlah nama ya yang beredar, apalagi yang disebutkan tadi ini, yang disebutkan oleh Kak Kadir sebagai tuan rumah episode cukup banyak ya. Artinya apa? Bahwa sungguhnya Ngerekam ini itu melahirkan putra daerah, aktivis, baik aktivis, mantan aktivis organisasi ekstra, begitu pula adalah aktivis-aktivis sebagai bagian daripada elit-elit partai politik, baik di lokal maupun di tingkat provinsi selatan. Di kalangan itu pula konteks lainnya adalah mereka yang bergelut aktif di dunia bisnis dan gerakan-gerakan sosial. Nah, kalau membaca peta figur Kabupaten Ngerekam ini kan paling tidak kita bisa kelompokkan pada 3 ya. Pertama adalah birokrat, politisi, dan pengusaha. Saya pikir ini cukup mewakili ya, tanpa kita menyebutkan yang lain. Mudah-mudahan yang lain itu sudah bisa menyelesaikan dirinya sendiri. Apakah kalau dia misalnya mantan birokrasi ya, ASN, saya pikir sudah masuk di birokrasi. Kalau dia pengusaha dan lebih aktif di partai politik, berarti politisi. Kalau dia memang hari ini beraktivitas sebagai di dunia bisnis, ya pebisnis lah begitu. Tentu saja bahwa ketiga varian-varian yang ada di Kabupaten Ngerekam ini sebagai figur-figur yang kemungkinan muncul di tahun 2024 tentu saja punya plus minus. Kita membedah dulu pada sisi klan Pak Haji Muslimin Bando sebagai bupati 2 periode. Tentu saja beliau ini adalah politisi gaib ya, yang memang sudah terlatih. Ingin saya sebutkan bahwa beliau ini memang aktivis Muhammadiyah dari IPM, IRM, dan Pemuda Muhammadiyah. Saya pikir basis ormas beliau sudah jelas ya, dan ini pula yang menjadi penyokong utama di samping barangkali varian-varian dimensi-dimensi lain, mengapa beliau hari ini kemudian tampil. Nah, pertanyaan kemudian, apakah the next klannya beliau itu mampu mengimbangi dalam arti mengungguli daripada potensi kekuatan politik beliau? Nah, ini kan menjadi pertanyaan buat kita semua. Boleh saja bahwa sungguhnya ada klan, apakah itu keluarga, apakah itu putranya, apakah saudaranya, atau seperti apa. Boleh saja, tetapi apakah kekuatan personal sosok Muslimin Bando ini itu juga bisa dilampaui, artinya jauh lebih siap dari seluruh kompetensi kualifikasi politik yang dimiliki oleh klannya, apakah putranya ataupun misalnya saudaranya. Baiklah, kita fokus dulu membedah sosok Bapak Mitra Fakhrudin, seorang politisi muda dan sekarang ini terpilih di anggota DPR RI 2019 kemarin, fraksi
fraksi PAN ya. Tentu saja beliau ini adalah sosok putra sulung ya kalau tidak salah, putra pertama beliau. Saya pikir ada gengsi tersendiri yang melekat pada diri seorang Bapak Mitra Fakhrudin. Nah, oleh sebab itu, track record sebagai anggota DPR saya pikir sudah cukup mewakili bahwa peluang untuk kemudian atau potensi untuk maju sangat mungkin untuk kemudian terjadi. Kemudian ada Pak siapa namanya? Rahman Bando. Pak Rahman Bando, mantan calon wakil wali kota Makassar yang berpasangan kemarin dengan Pak Munafri Arifudin. Tentu saja kalau saya melihat dari saudara Pak Muslimin Bando ini yang lebih dekat dari segi kualifikasi dan pendidikan, begitu pula mungkin kapitalnya, saya pikir salah satunya ini adalah Pak Dr. Rahman Bando. Selain misalnya Kepala Perpustakaan Pusat Pak Dr. Rahman Bando. Saya kira yang lebih dekat ini salah satunya adalah Pak Dr. Rahman Bando ini. Terus yang anggota DPR Provinsi, siapa lagi namanya? Pak Arifin Bando ini, beliau ini saya pikir adalah mungkin saudara kedua tertua barangkali. Atau seperti apa ya. Tapi saya melihat bahwa Pak Arifin Bando ini cukup senior lah ya. Seorang pensiunan birokrat dan kemudian mencalonkan diri sebagai anggota DPR Provinsi dan terpilih dari dapil sana mewakili fraksi PAN. Saya melihat bahwa memang sejauh ini dari klan yang punya potensi dan bisa kemudian menjadi diskursus di dalam klan Muslimin Bando adalah dua orang ini yang sangat berpotensi. Namun saya melihat bahwa sesungguhnya ada sisi yang perlu kemudian, ini saya pikir ini menjadi diskursus nasional, bahwa memang ada otokritik di internal para elit-elit dan koordinator klan lah ya, bahwa sesungguhnya ada kritik pada sisi dinasti politik. Boleh saja bahwa sesungguhnya Pak Muslimin Bando ini perlu untuk kemudian melakukan pendidikan politik. Ya, pendidikan politik dalam arti memberikan kekosongan dulu, memberikan ruang masyarakat secara umum untuk kemudian memberikan ruang untuk berkompetisi di sana di luar klan beliau. Satu sisi saya pikir kebijakan-kebijakan beliau apakah sejauh ini itu cukup dirasakan manfaatnya, dampaknya terhadap warga dan masyarakat Kabupaten Ngerekan. Artinya apa? Bahwa sungguhnya dari Pak Latindra kemudian diambil alih oleh Pak Muslim Bando, sejauh mana gridnya? Ya, perlu ada diferensiasi yang tajam, yang kuat antara apa yang dilakukan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang dibuat oleh Pak Latindra dengan Pak Muslim Bando. Apa kira-kira yang menarik? Tentu dengan catatan itu sebetulnya yang membuat masyarakat bahwa jawaban tentang wacana ataupun kritik tentang politik dinasti dan dinasti politik itu akan menjadi jawaban terhadap boleh tidaknya keluarga klan, apakah putranya ataupun saudaranya untuk tampil kembali menggantikan beliau di Pilkada 2024. Harus ada indikator ya? Ya harus ada indikator. Kalau tidak saya pikir tentu saja saya memahami bahwa masyarakat Ngerekan itu di samping sosialisme budaya sosialisme kekerabatannya itu kuat, tetapi saya melihat masyarakat Ngerekan itu sudah maju. Artinya apa? Bahwa pendidikan politik di Ngerekan itu sudah sangat bagus. Nah, sebab itu dengan pendekatan-pendekatan by data, riset dan seterusnya, indikator-indikator itu saya pikir tentu saja sangat berpengaruh terhadap siapa dari klan ataupun keluarga Pak Muslimin Bando ini yang akan maju, sehingga itu juga menjadi antitesa terhadap politik dinasti ataupun dinasti politik yang kemungkinan sangat terbuka akan beririsan ya dan sekaligus menjadi tantangan di internal klan keluarga Muslimin Bando untuk maju menggantikan beliau. Baik, Kadir, kita lanjut berikutnya. Ya. Dari keluarga Latindra. Pak ya. Ini gerbong politik juga yang kuat, mantan bupati 2 periode. Latindra. Ya. Di sini ada dua yang sangat potensial saya lihat yang bisa
menggunakan kelompok ini atau kelang ini atau dari gerbong politik ini, anaknya putranya sendiri Andi Liu Were Latindro dengan Sekda Andi Ansar Mangopo, Sekretaris Kota Makassar. Iya. Sekor. Baik Kak Kadir. Namun sebelum itu kan ada juga di sini nama Latandro Masrur, Latandro Kai Iya, apa? termasuk Khairul Latandro, ini keluarga Latindro Latandro ini. Iya. Mereka bersepupu ini. Keluarga. Iya, saya ke apa ya, Andi Ius ini sama Ian Latandro. Saya tokoh muda ini saya pikir adalah sepupu ya kalau tidak salah ini. Kurang lebih sepupu. Sepupu. Saya melihat ini ada irisan di secara eksternal itu beririsan sebetulnya. Karena kalau tidak salah Andi Ius ini itu dimenentukan oleh Haji Sahar kalau tidak salah. Di Goa. Ya. Nah, sementara sebetulnya yang ini adalah orang yang dekat dengan Ian Latandro, ini dekat dengan Pak almarhum Pak Ihsan Yassin Limpo. Orangnya bupati saat itu. Nah, artinya apa? Bahwa ini itu juga bagian daripada menaranya itu ke Goa. Dua-duanya ini ke Goa. Nah, bisa saja bahwa mereka ini akan maju bersama atau salah satunya akan maju. Tentu saja bahwa peluang-peluang berdua ini antara Andi Ius dan Pak Ian Latandro, saya pikir peluangnya akan terbuka untuk mewakili klan Pak Latindro Latundrum. Tentu saja Pak Ansar ini sebagai Sekot Kota Makassar sebagai seorang birokrat, kalau biasanya kalau Sekot itu maju itu menembak 01. Ya. Mengapa? Karena selama ini sudah berjibaku dengan urusan-urusan administrasi. Hari ini dia akan menjadi top daripada birokrat. Yang selama ini itu adalah top administrasi. Isunya memang dia 01, dia tidak mau 02. Info yang saya dapat dia maju 01. Nah itulah, jadi sepertinya kalau itu maju saya pikir akan menambah sebetulnya daya gedor di Kabupaten Ngerekan, bahwa ini akan muncul birokrat sebagaimana kita sebutkan tadi kan, misalnya dari klan Muslim Bando kan juga ada Pak Dr. Rahman Bando tadi, begitu pula Pak Arifin itu juga kan mantan birokrat juga. Jadi artinya apa? Bahwa dari dua klan ini itu sudah mewakili dari birokrat senior akan meramaikan pilkada Kabupaten Ngerekan. Kemudian saya pikir di internal itu saya pikir itu akan kemudian kita lihat pada proses berikutnya. Tetapi sesungguhnya kalau kita lihat Ngerekan ini itu juga karakter Ngerekan ini selama ini saya lihat itu sangat terbuka dan tertarik dengan pensiun-pensiunan atau birokrat. Saya seperti apa ini masih butuh penelitian lebih dalam, tetapi saya melihat Ngerekan ini itu sangat terbuka dan welcome terhadap birokrat untuk kemudian menjadi bupati di Ngerekan. Baik, Kadir, tolong dibantu saya untuk disebutkan siapa lagi? Kalau dari ini gerbong Karumpa ada Rukman Karumpa, ada Nur Hakman Karumpa. Iya. Dua bersaudara. Orang ini memang Andi Rukman ini pengusaha kaya dari Jakarta itu. Andi Rukman ini saya sejak mahasiswa sudah mendengar nama beliau ini. Artinya apa? Memang beliau ini selain aktivis, beliau juga seorang pengusaha, pebisnis. Itulah yang kita sebutkan tadi bahwa di Ngerekan ini selain birokrat, dia politisi dan juga adalah pebisnis. Nah, kalau Andi Rukman politisi juga karena pengurus Golkar. Nah, itulah masalahnya. Berarti sudah dua dimensi yang tadi ini kriteria yang ada pada diri Andi Rukman Karumpa ini. Saya pikir dia figur yang sangat potensial juga kalau dia mau maju ya. Iya. Nah, artinya apa? Bahwa dengan komposisi yang ada di Kabupaten Ngerekan, apalagi Golkar di Kabupaten Ngerekan ini kan sebagai ketua DPR, Pak. Jadi artinya apa? Sisa kemudian mengkonsolidasikan dan melakukan komunikasi intens dan memutuskan secara internal Golkar siapa? Karena kendaraan sudah siap. Tidak perlu lagi apa. Sisa kemudian siapa yang akan di ini kan? Artinya begini, bahwa dari nama-nama tentu saja bahwa kontribusi Pak Bupati terhadap kecukupan ataupun suara yang diraih oleh Partai Golkar di Kabupaten Ngerekan itu juga tidak bisa kita pungkiri, Pak. Ya, bahwa kerja-kerja Pak Bupati yang memang adalah bagian daripada Golkar itu juga bagian daripada keunggulan hari ini Partai Golkar di Kabupaten Ngerekan yang mendapatkan kursi 6 kursi. Artinya apa? Dari sisi persyaratan untuk mengusung
tanpa koalisi sudah cukup Partai Golkar. Artinya apa, hari ini sisa kemudian akan dimunculkan figur-figur siapa yang kemudian secara elektoral mungkin, karena karakter Golkar ini adalah karakter melihat sejauh mana tingkat kemenangan itu. Dari sisi indikatornya adalah survei. Nah, oleh sebab itu saya pikir antara politisi Golkar yang sekarang ini, karena yang kita sebutkan tadi keluarga Pak Latindro, itu kan Pak Latindro hari ini di Gerindra kan, ya otomatis bahwa agak sulit untuk mendapatkan, walaupun itu tidak menutup kemungkinan mendapatkan rekomendasi Golkar. Tetapi kalau Andika Rumpah hari ini adalah pengurus DPP Partai Golkar, ya saya pikir ada kedekatan secara emosional dengan Partai Golkar. Di samping saya pikir memang perlu memang ada kompetisi lah antara keluarga Pak Muslimin Banda dengan Pak siapa tadi, Andi Rukman Karumpa ini, untuk kemudian kembali ke daerahnya bertarung di Pilkada 2024. Nah, saya kira lanjut ke Kadir. Siapa politisi anggota DPR provinsi? Saharudin MSI P3. Nah, baik. Saya akan membedah langsung dua ini antara Pak Saharudin MSI ini dari P3 dengan Pak Asman. Ya, Pak Asman SE sebagai wakil bupati. Wakil bupati saat ini. Ketua Nasdem Kabupaten Nganterekan, betul Kak Kadir. Bahwa antara Pak Saharudin ini dan Pak Asman ini punya irisan-irisan kingmaker di baliknya. Artinya apa? Bahwa Ketua P3, Wakil Ketua P3 DPP Pak Dr. Amir Uskara itu punya punya kedekatan dan sama-sama di Banggar dengan Pak RMS sebagai Ketua Nasdem Sulawesi Selatan. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya dua figur ini itu saja potensinya maju ada, dan potensi untuk kemudian berkolaborasi di Kabupaten Nganterekan juga ada, terbuka. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya figur ini akan muncul, potensinya untuk muncul di Kabupaten Nganterekan, dan potensi untuk kemudian menyatukan kekuatan itu ada ketika kemudian antara Pak Dr. Amir Uskara dan Pak Remes ini bisa untuk kemudian melakukan konsolidasi politik dan bisa menyatukan satu kekuatan di Kabupaten Nganterekan. Artinya apa? Bahwa akan muncul klan ideologi politik di sana, bukan lagi klan biologi politik, tapi ini ideologi politik yang akan muncul di sana. Nah, tentu saja bahwa sesungguhnya Pak Haji Saharudin MSI ini adalah seorang basicnya adalah pengusaha dari Papua kan. Dari Papua. Saya pikir kalau Papua ini DPRD provinsi 2 periode di Papua pindah ke sini lagi jadi kota DPR. Mungkin karena mau maju di mereka. Barangkali orang hijrah dari tempat yang sukses kemudian kembali ke daerahnya menantang. Saya pikir itu adalah sebuah prestasi dan sebuah impian setiap orang ya, apalagi figur-figur politik. Tentu saja bahwa Haji Saharudin ini dengan posisinya hari ini anggota DPR provinsi, tentu saja sudah ada kekuatan politik. Artinya apa? Beliau ini sudah cukup bersyarat lah ya dari sisi kekuatan politik, ditambah lagi dengan basic pebisnis, tentu saja kekuatan finansialnya cukup ada. Ditambah lagi dengan gerbong-gerbong yang ada, gerbong P3 yang hari ini juga cukup kuat lah di DPR dengan dimentori oleh Bapak Dr. Amir Uskara. Begitu pula Pak Pak Asman SE ini wakil bupati. Tentu saja peluangnya sebagai anggota ketua DPD Nasdem Kabupaten Nganterekan, dan Nasdem kalau tidak salah di Nganterekan punya 3 kursi. 5 kursi. 5 kursi. Waduh, sisa 1 ya. Iya. Jadi artinya apa? Bahwa sungguhnya kalau koalisi dengan P3 ya selesai barang-barang ya, lebih dari persyaratan. 1 kursi jadi cukup. Sudah cukup lah kalau begitu. Artinya apa? Bahwa Nganterekan dari kita sebutkan figur-figur yang muncul ataupun kelang-kelang yang muncul itu bisa saja hari ini sudah bisa tiga pasangan kan. Nah, tentu saja bahwa sesungguhnya yang kita sebutkan di awal tadi bahwa sesungguhnya Nganterekan ini cukup meriah lah, cukup banyak putra-putra daerahnya dan figur-figurnya bisa muncul dalam pilkada 2024 pilkada kabupaten di 2024. Saya kira cukup dulu sebagai sebuah pengantar. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, tadi hampir semua figur-figur dibedah oleh Pak Dr. Ridwan Kawalan, pengamat politik Islam kita dari Universitas Muhammadiyah.
walaupun tidak semua beliau bahas, tapi saya pikir tadi beliau telah memberikan gambaran dalam membahas personality dari figur-figur dan juga kekuatan-kekuatan penunjang yang mungkin bisa mereka gunakan ya. Baik, saya ke Dinda Suleiman Badau. Beliau ini sekretaris Perindo Indrikan, kemudian pengurus Karang Taruna Sulawesi Selatan dan aktivis pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Dinda, seperti apa kita melihat peta politik di sana? Tadi beliau sudah membuka pengantar. Mungkin kita bisa melengkapi dengan perspektif yang Dinda miliki, baik sebagai seorang aktivis, baik ataupun sebagai sekretaris. Dinda, seperti apa? Baik, terima kasih Pak Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Wah, terima kasih banyak atas undangan sama-sama di juga. IPISO. Saya kira ini luar biasa sekali bisa hadir di tempat ini. Jauh-jauh kita datang dan rekam. Saya kira menarik sekali pembahasan kita pada malam hari ini terkait membedah peta kekuatan politik di Kabupaten Nrekang. Seperti yang disampaikan Kanda Dokter tadi terkait perkembangan Nrekang, dan saya kira beliau lebih paham betul bisa mereka daripada saya, tapi ya saya kira mungkin hanya sekedar melengkapi saja dan membicarakan terkait potensi Nrekang. Dan sebelum saya masuk ke potensi figur, mungkin saya berbicara soal Nrekang dulu, bahwa Nrekang ini beda dengan daerah-daerah lain yang sangat sulit kita bisa menyamakan, karena Nrekang ini adalah memiliki daerah yang berbukitan, tentu daerah ini, dan Nrekang itu sangat dikenal sekali dengan dapil Kabupaten Nrekang, dapil 1 dengan dapil Kompleks Duri istilahnya. Jadi sangat ini beda kalau daerah lain itu tidak persoalan apakah geopolitik masuk atau tidak. Iya. Tetapi di Nrekang itu geopolitik itu sangat menentukan, kental ya. sangat kental sekali. Jadi sangat sulit ketika sama-sama dari Duri berpasangan sama-sama dengan Duri dan melawan pasangan yang Duri, dan ada pasangan di Kabupaten Nrekang. Ini yang perlu kita Iya. tajam. Betul, Jadi betul. dari figur-figur yang muncul tadi disampaikan Pak Dirik dan Pak Dokter tadi, saya kira banyak hal yang ketika dipasangkan itu memang sama-sama figur kuat, tetapi kalau dipasangkan itu agak sulit, seperti bisa melempeng karena satu dapil. Nah, sama halnya tadi yang dikasih contoh dengan Pak Wakil dan Haji Sahar yang anggota Dewan Provinsi. Memang itu figur memang yang potensi, tetapi ketika bersama itu maka sulit karena dia sama-sama Kompleks Duri dan sama-sama satu wilayah dari Kecamatan Baraka dan Batu. Jadi sangat sulit sekali. Sebentar kita kembangkan. Yang tadi bahwa tiga figur yang tiga gerbong itu, saya kira kalau menurut saya itu ada 4 gerbong di Ada. saya kira betul tadi dari gerbong petahana yang muncul tadi, Mitra, kemudian Rahman Bando, Arifin Bando. Saya kira 3 figur ini sangat diperhitungkan sekali di Kabupaten Nrekang, apalagi kita lihat kerja-kerja pemerintah pada hari ini. Kita lihat perkembangan begitu banyak program-program yang mungkin sebelumnya tidak ada tetapi sudah ada, dan terutama pariwisata yang sangat digenjot pada hari ini, dan mitra juga dengan pendidikan yang digenjot juga, karena secara kebetulan anggota DPR RI yang memang bermitra di situ. Jadi dia untuk bagaimana bisa mengembangkan pendidikan dan pariwisata. Itu sangat luar biasa perkembangan pendidikan dan pariwisata di Kabupaten Nrekang. Walaupun pada saat ini mungkin masih banyak yang perlu dibenahi, tetapi saya kira itu sudah luar biasa karena kita sudah melihat Kabupaten Nrekang 15 tahun yang lalu dengan saat ini. Saya kira agak-agak sudah ramai kalau kita di Kabupaten Nrekang ya. Kemudian figur itu 3 tadi, kalau saya 4, karena pertama adalah tadi gerbong Karumpa, kemudian gerbong Pongtindro, dan gerbong 1 ini yang sangat misterius sekali. Jadi saya kira seperti Haji Saka Saharudin bisa di gerbong 4 nanti, yang tidak bersentuhan dengan tiga gerbong yang ada. Seperti misalkan mungkin Saleh Rahim,
juga apa namanya Puang Masrur Iya, yang Puang Masrur. sempat kemarin lagi Iya. ini 2 kali munculkan ini, dan saya kira itu bisa potensi juga. Potensi juga. Tetapi dari 4 gerbong ini saya kira tidak mungkin semua bisa menyatu. Begitupun dengan gerbong Puang Tindro dan gerbong petahana, saya kira tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Tetapi sangat menarik sekali di gerbong apa namanya Karumpa ini, karena yang muncul kemarin itu yang tagline Atung Pulang Kampung itu sudah uji nyali, namun tidak sempat karena kota kosong di Kabupaten Nderekan. Tetapi yang menarik dikaji di gerbong Karumpa ini adalah ARN, Rukmanuddin Karumpa, yang tidak lain seorang sosok pengusaha dan politisi nasional. Ya, saya kira ini, dan berapa bulan yang lalu terpilih sebagai ketua Hikmah, himpunan keluarga DPP keluarga Mas Andre Pulu. Jadi saya kira ini menjadi kekuatan yang apa namanya sangat luar biasa sekali dimiliki oleh Udin Karumpa. Namun persoalan saya kira saat ini belum ada rencana dan belum terdengar, karena saya kira beliau itu adalah tokoh nasional dan mungkin cocoknya di secara nasional untuk dan mungkin bagi beliau adalah Nderekan tidak apa namanya, saya kira beliau ini cocoknya di tingkat provinsi ya, kalau memang dia mau turun ke level Sulawesi Selatan, wakil gubernur, karena beliau juga kan wakil Kadin. Jadi saya kira bukan tidak mungkin ketika kita memikirkan untuk di tingkat provinsi. Kemarin dia maju DPR RI dari Jakarta. Sayangnya beliau katanya tidak ada yang bantu cari suara, akhirnya kalah perebutan suara. Jakarta kemarin kalau saya tidak salah beliau pemenang di partai itu, namun sayangnya partainya tidak mendapatkan kursi. Jadi saya kira potensinya ini sangat luar biasa sekali. Kemudian ini Puang Tindro yang saya kira menarik juga sekali ini Puang Tindro, karena ada apa namanya yang kalau di sana itu yang melekat sekali dengan apa namanya dekat dengan Puang Tindro, yang potensi diusung dengan keluarga Puang Tindro adalah tentu putra sendiri dan di Liuwer ya. Walaupun memang putra Puang Tindro ini belum terlalu nampak di Nderekan, namun tetapi figur Puang Tindro ini saya kira masih ada dan potensi sangat ini, dan saya kira Kota Makassar juga sangat potensi sekali diusung di klan Puang Tindro. Namun itu tadi saya gambarkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam peta politik di Kabupaten Nderekan. Nah, namun dari 4 gerbong ini, saya kira saya berbicara 4 gerbong ini, dan sangat menarik sekali ketika ini nantinya yang terjadi 2 gerbong atau sampai 4 gerbong. Tetapi bagi saya mungkin saya berharap 4 gerbong, karena saya kira Kabupaten Nderekan ini mempunyai figur sangat banyak dan potensi sangat. Kita sebutkan nama-nama ini lebih 10 nama. Lebih 10 dan masih banyak yang belum termasuk seorang akademisi Prof. Alim Bahari. Saya kira beliau juga itu adalah sosok yang perlu diperhitungkan, karena ketua Hikmah Kalimantan juga, Kalimantan Selatan kalau saya tidak salah, dan juga ketua KKS di Kalimantan Selatan kalau saya tidak salah itu. Jadi saya kira ini saya kira figur-figur yang ada ini. Namun kalau kita perlihat perkembangan apa namanya menjelang pilkada ini, hanya beberapa orang yang sudah terlihat memperlihatkan dirinya bahwa saya ini menyiapkan diri. Jadi saya kira yang akhir-akhir ini yang muncul itu adalah Mitra Fahrudin, yang anggota DPR RI, yang merupakan putra putra bupati itu sendiri. Kemudian ada Haji Saka yang genjar juga melakukan sosialisasi dengan sampai ke desa-desa, dan ada juga Sekda Kota Makassar yang aktif turun ke Nderekan untuk mensosialisasikan diri, dan termasuk apa namanya Pak Wakil Amiruddin, yang ini saya kira 4 orang inilah yang saat ini sudah mencoba memperlihatkan dirinya di Kabupaten Nderekan. Tentu kalau kita melihat potensi-potensi ini, saya kira ini yang saat ini kita berbicara bahwa figur inilah yang kemudian akan mewarnai pilkada di Kabupaten Nderekan. Namun saya kira itu tadi bahwa kekuatan finansial yang ini perlu juga dipertimbangkan di Kabupaten Nderekan, mengingat peta wilayah itu yang sangat medannya yang cukup menantang. Jadi saya kira
dalam salah satu potensi kekuatan tadi itu yang paling penting juga adalah bagaimana kita mempersiapkan logistik untuk memenangkan di Kabupaten Nderekang. Saya kira itu yang saya sampaikan secara singkat pembuka. Baik, sahabat dan sobat episode pembuka dari Dinda Sulaiman Badau. Saya pikir melengkapi tadi pembuka dari Dinda Dr. Ridwan Paulang dalam menggambarkan peta politik Kabupaten Nderekang. Baik, sahabat dan sobat episode, kita kembangkan. Saya kembali ke dulu karena beliau lebih paham Medan. Betul. Ini saya sepakat bahwa perpolitika gitu di Sulawesi Selatan maupun di Indonesia pada umumnya, geopolitik itu sangat penting. Karena agak alergi juga sih orang memilih orang yang berpasangan satu kampung. Ya kan? Atau satu basis. Ya. Kayak meremehkan daerah lain, lebih seperti itu barangkali ya. Perspektif publik seperti itu. Dia menganggap bahwa keterwakilan dari daerah lain itu penting untuk mengkombinasikan ya. Nah, baik. Kalau menurut kajian saya, Golkar di sini kan saya sebutkan ada beberapa figur. Ya, tentu klan Karumpa ya. Adi Rukman Nurdin Karumpa, kemudian Adi Nur Hakman Karumpa, itu Golkar semua ya. Kemudian di sini ada Rahman Pina yang lupa kita sebut, politisi hebat juga dari Kota Makassar, dari Golkar juga. Kemudian tentu Ketua DPR, Muhammad Idris Sidik, Ketua DPR kan Golkar juga. Nah, kalau dilihat dari kondisi, ada besar kemungkinannya Golkar ini bisa bermitra atau berpasangan dengan gerbong PAN. Karena mungkin Pak Muslim Bando ini bisa menyatukan antara PAN dengan Golkar. Karena itu Ketua Golkar, putranya dan saudaranya adalah PAN. Kalau dia disatukan, Dinda, yang mana kira-kira berpotensi bisa berpasangan PAN dengan Golkar? Dari nama yang saya sebutkan tadi. Mitra apakah tidak mau jadi 02? Kalau dia mau jadi 01, maka di sini ada juga Andi Tenri Sose. Bagaimana kita melihat posisi Andi Tenri Sose sebagai perwakilan dari Golkar juga? Apakah ada kemungkinan mitra ini akan dipaketkan dengan Ketua DPR Muhammad Idris Sidik? Atau dipaketkan di Tenri Sose atau dipaketkan dengan Nur Hakman Karumpa? Karena di Rutman Karumpa kelihatannya tidak akan muncul di kelas-kelas pilkada. Saya melihat beliau mungkin DPR RI, apakah di Dapil 3 atau kembali ke Dapil Jakarta. Kajian Dinda itu dulu satu persatu. Ya, terima kasih. Saya kira kesempatan yang kedua ini sangat luar biasa sekali. Tentu pertimbangannya geopolitik. Ya. Jadi saya kira menarik sekali ini kalau kita berbicara antara PAN dan Golkar, karena Pak Bupati ini, Pak Muslim Bando ini adalah sebelumnya adalah PAN, dan pada saat ketua PAN itu berhasil menjadi ketua DPR PAN. Nah, namun kalau kita mencoba memasangkan antara PAN dan Golkar ini dengan orang Golkar yang kita sebut tadi, itu saya kira itu tadi geopolitik. Kalau Idris Sadik yang merupakan ketua DPR, saya kira potensi memang dengan mitra kalau kita berbicara geopolitik. Karena mitra ini dari Kompleks Duri yang dikenal dengan Dapil 3 dan Idris Sadik ini dengan di Dapil 1 yang tinggal di Maewa, dan Maewa, Kecamatan Maewa ini adalah punya basis suara juga yang besar itu. Ya, itu sekitar 20.000 suara. Jadi sangat potensi ketika itu muncul, namun tergantung dengan Ketua DPR ini apakah mampu mengkomunikasikan tokoh di terutama di Maewa itu, apakah Idris Sadik ini adalah bagian dari simpul itu belakangan. Potensi geopolitiknya dulu kalau di Pakistan Barat itu cocok ya. Ya, saya kira cocok, ya. Saya kira kalau cocok, saya kira dalam politik tidak ada yang tidak cocok kalau pendekatan geopolitik. Ya, saya kira masuk kalau pendekatan politik. Kemudian kalau mitra dengan Andi Nur Hakman Karumpa, geopolitik itu saya kira lebih masuk lagi kalau kalau geopolitik, karena ini Andi Rukman ini adalah Dapil 1 juga. Nah, Dapil 1 ini yang dia tinggal di Kabupaten Nderekang kota. Nah, itu kota itu sangat boleh dikata bahwa siapapun yang dari Duri berpasangan dengan di daerah kota itu, maka itu sangat dilihat potensinya bahwa ini punya peluang yang sama halnya dengan
Pak Bupati kemarin yang mengambil Amiruddin yang merupakan tinggal di kabupaten kota itu, dia begitu kuat. Ya. Berarti Mitra punya dua pilihan dari Iya. Golkar ya. Bisa Andi Nur Iya. Akman Karumpa Iya. dengan Ketua DPR. Ketua DPR. Cuma kalau yang tadi Rahman Tina, saya kira betul sekali bahwa Rahman Tina ini adalah tokoh andalan. Dari mana dia? Ya, Dari mana ya, dia? saya kira ini yang jadi persoalan. Memang kalau secara ketokohan dipasangkan ini saya kira boleh dikata tidak tertandingi. Oh. Cuma persoalannya dia sama-sama di dapil 3. Oh, sama-sama ya. Jadi itu sangat sulit sekali ketika ada lawan dan berpasangan dengan sama-sama di dapil 3. Berarti Ya. ini bisa Boleh mengganggu dikata hampir Mitra. satu kampung gitu Berarti karena bisa mengganggu Mitra. ya bisa mengganggu ketika Sebentar kita ya, dalam. termasuk kalau Andi Tenri saya kira boleh-boleh saja kalau Andi Tenri. Dia di dapil mana dia? Dia di dapil 2 di Kecamatan Angger Raja itu, dan saya kira potensi Sana juga 4 dapil ya. 3 dapil. 3 dapil. Ya, dapil 1, dapil 2, dapil 3, dan Andi Tenri ini saya kira mereka ini ya butuh sosok perempuan lah barangkali dia di nama Kabupaten besar Reka, nama keluarganya besar juga. keluarga itu. Nah, di Angger Raja ini kan Angger Raja ini kan apa namanya? Inilah yang boleh dikata sangat potensi sekali berlawanan dengan petahana. Nah, ketika diambil dari Angger Raja salah satunya Andi Tenri itu, saya kira itu bisa meredam ini sehingga lawan politik ini bisa menjadi suatu kekuatan yang menyatu. Namun jadi persoalan ketika figur lawannya muncul juga dari Duri dan mengambil di kabupaten di kota Nrekang itu atau kemarin itu saya kira sangat dinamis sekali di situ. Baik. Sekarang kita kembangkan keluarga Latindro. Kalau Andi Latindro mendorong Sekda, kalau Sekda dipasangkan dengan Andi Liu, dari segi geopolitik. Saya kira kalau ini berpasangan karena Sekda ini karena Sekot Kota Makassar ini, saya kurang tahu pas di mana dia dia berdomisili karena dia di Makassar, tetapi dikenal sekali bahwa dia juga adalah sosok dari kota Nrekang itu, punya banyak keluarga, dan dia juga tidak lepas dari Angger Raja, tokoh Angger Raja kan. Ini bagian dari Tenri keluarga Sose juga. Oh, ya, dia dari keluarga Sose ya. Artinya masih ada keterkaitan itu, dan dia itu dimasuk di wilayah Baraka itu dan kalau Gerbong Pontindro, Latindro. Gerbong Pontindro ini kan dibawa di dapil 2 di Kabupaten Kota Nrekang itu. Berarti kalau dengan Hansar cocok. Saya kira ini cocok. Saya kira itu tadi bahwa tidak ada yang sudah ada bayangan. Inilah yang yang akan seru sekali ini ketika itu terjadi dan head to head di Kabupaten Nrekang, tapi ini kan masih jauh. Jadi jelas sekali. 3 pasangan. Ya, 3 pasangan. Baik, Saharudin. Karena saya lihat Saharudin ini figur yang paling siap. Konon katanya dia kan pengusaha dari Papua. Jadi dari segi pendanaan juga siap. Dia dari mana ini basisnya kalau dia juga dari Baraka itu. Dari Baraka. Dari Baraka, jadi agak berat sekali ketika muncul ini Haji Saka, dan muncul juga sebagai Haji Saka 01 dan muncul juga Pak Sekot sebagai 01, karena Panser juga ini adalah saling memecah, karena Panser juga ini Baraka dan Malua dan itu adalah merupakan basis utama juga, karena di situ orang tuanya pernah menjadi camat di situ. Kalau saya tidak salah camat pertama di Kecamatan Baraka, tetapi saya kira itu luar berarti dia bisa saling mengganggu, membentuk mitra. Dinamis memang ini saya lihat. Kemudian Prof Alim Bahri. Ya. Ini lebih seru lagi kalau masuk ini, karena Prof Alim Bahri juga itu Baraka, Malua lebih ini kan yang muncul figur di dapil 2 itu kan Pak Wakil yang satu ini, kemudian Prof, kemudian Haji Sahar itu Saka yang dikenal dengan Saka ini, itu semua dari situ. Dari situ. Nah, Ansar juga. Ansar. Nah, itu kalau kalau Panser ini orang bilang orang Cake juga masuk, dia bilang orang Baraka juga, kadang bilang orang Nrekang juga. Yang jarang saya dengar dia orang dari dapil 3. Oke. Jadi ketiga nama ini, Pak Saharudin, MSI, kemudian Prof Alim Bahri,
dan Andi Ansar, kalau ingin maju itu harus menggandeng figur dari Dapil 3. Dapil di mana basis mitra Farudin atau gerbong petahana. Di sini ada nama Dr. Haji Baba, Sekda saat ini. Ada Rahman Pina, politisi hebat dari Kota Makassar ini. Kemudian M. Irfan SE, dia adalah pengusaha dari Papua. Nah, kalau menurut Dinda Sulaiman, kalau ketiga nama ini diambil, bisakah mengganggu mitra Bahrudin? Ya, saya kira kalau bicara soal mengganggu, saya kira sangat mengganggu sekali. Cuma kan persoalan ketiga tokoh di Dapil 3 ini untuk di posisi 02, saya kira ada Haji Baba di situ sebagai sekda, saya sangat mempengaruhi sekali. Kemudian di depan SE juga Usaha dari Papua itu, kemudian ada Pak Rahman Pina, tetapi saya kira Rahman Pina ini yang mungkin hampir tidak mungkin barangkali kalau dia di posisi 02, tetapi kalau 01 saya kira bisa saja, karena Rahman Pina ini adalah salah satu tokoh Sulawesi Selatan yang ketua fraksi di DPRD provinsi, ketua komisi. Ya, saya kira sangat turun level ketika turun menjadi 02. Nah, dari yang potensi bisa menjadi 02 di situ adalah Haji Baba dengan Irfan SE. Nah, kalau ini terjadi berpasangan dengan Ansar Mengopo, Sekot, kemudian Andi Liu mengambil dua pasangan ini, saya kira sangat potensi mengganggu sekali ini. Namun dari dua tokoh ini 02 tidak begitu signifikan juga pengaruhnya ketika itu menjadi 02 di calon yang lain. Baik, menarik sekali analisis dari Dinda Sulaiman Badau dalam memetakan geopolitik di sana. Saya pikir sangat lengkap. Beliau menggambarkan peta partai, peta geopolitik di sana dan peta tokoh. Baik, saya langsung kembangkan ke Dr. Ridwan Maulana. Saya cukup memahami geopolitik setelah diberikan pemaparan oleh Dinda Sulaiman. Saya coba tanya satu persatu kepada Dinda Dokter. Mitra Fahrudin ini, kalaupun kan kalau menurut kajian kita memang mitra yang paling potensi didorong keluarganya ya. Jadi kita banyak berbicara tentang mitra Fahrudin. Mitra Fahrudin ini kalau mau menyesuaikan dengan geopolitik, dalam penggambaran beliau tadi ada nama Asman, wakil bupati saat ini. Kemudian ada nama Andi Tenri Sose, ada nama Muhammad Idris Sadik, ketua DPRD Rekan. Kalau menurut Pak Dinda Dokter, cocoknya yang mana diambil mitra Fahrudin ini untuk bisa memperkuat posisinya maju menggantikan bapaknya? Baik, Kak Kadir. Saya melihat bahwa memang sih di Hendrika ini Dapil 2 dan Dapil 3 itu cukup besar pemilihnya, dan juga dihuni oleh figur-figur yang fenomenal, cukup kuat dan potensi. Kalau saya melihat bahwa kalau kita melihat figur Pak Mitra ini itu butuh seorang yang figur yang punya pengalaman. Nah, kalau misalnya figur yang berpengalaman itu potensinya itu bisa berpasangan dengan Pak Ketua DPR. Oh, kalau Pak Ketua DPR ini Muhammad Idris Sadik ya. Pak Muhammad Idris Sadik ini saya meyakini bahwa beliau terpilih dan Golkar 19 kemarin itu tidak lepas daripada kerja Pak Bupati. Nah, kalau misalnya itu bisa terjadi, saya pikir tidak ada lagi persoalan. Saya pikir di internal keluarga keluarga Pak Bupati, begitu pula saya pikir di internal Golkar. Kecuali kalau misalnya terjadi situasi yang luar biasa. Tetapi kalau kecenderungan saya, potensi itu ada, dan artinya apa? Bahwa mitra ini adalah masih muda, tokoh figur yang masih muda, kemudian didampingi oleh sosok yang senior lah dari dia, dan punya pengalaman birokrasi, pengalaman di politisi, paling tidak hari ini menjadi ketua DPR. Yang kedua, bisa berkolaborasi antara PAN dan Golkar, Pak. Ya,
Dan saya pikir dua orang ini tidak bisa dipisahkan. Pak Ketua Golkar adalah Pak Bupati, dan anaknya adalah politisi Senayan dari fraksi ataupun dari PAN. Saya pikir kalau berkolaborasi lebih dari cukup, Pak. Ya, kursi PAN 3 di sana dan Golkar 6 kursi, lebih daripada syarat persyaratan yuridisnya. Baik. Kalau misalnya Pak Dokter Andi Liu Were Latinro yang didorong oleh keluarga Latinro ya, cocoknya ini kan kalau dilihat dari geopolitik cocoknya juga dengan apalagi figur dari utara ya. Iya, dapil 3. Dapil 3 juga. Dia cocoknya Dr. Haji Baba, Rahman Pina dan Irfan SE. Tadi beliau menggambarkan Rahman Pina kemungkinan berat kalau mau jadi 02. Jadi mungkin salah satu dari Dr. Haji Baba atau M. Irfan. Kalau kita mau ekstrim, ya barangkali kalau mau turun kelas Pak Rahman Pina ya 01 lah, mewakili dapil 3 berpasangan dengan keluarga itu. Tetapi ini saya kira sulit karena maksud saya begini, masing-masing punya putra mahkota. Ya, Pak Bupati punya putra mahkota, Pak Rudin, dan Pak Latinro sebagai mantan bupati, politisi senior Partai Gerindra, adalah juga punya putra mahkota namanya Andi Liu. Nah, tentu saja kalau di internal Pak Latinro ini mau mendorong putra mahkotanya sebagai turunan politisinya, saya pikir kalau mau memecahkan suara dapil 3, suaranya mitra, mau mengganggu, saya pikir menggandeng Pak Dr. Ali Baba. Pak Sekda. Saya pikir itu tepat. Ya. Karena Liu ini politisi dan pengusaha. Nah, itulah. Dia Gerindra kan? Butuh birokrat, ya. Butuh birokrat. Dan saya pikir itu potensinya cukup kuat lah, Kak Kadir. Dibanding misalnya akan masuk ke dapil 2, di situ tokoh-tokoh senior, dan saya pikir juga ada irisan dengan misalnya Andi Ansar ya, yang juga bagian daripada keluarga Pak Latinro. Kemungkinan kalau yang lain-lain saya pikir agak berat kalau misalnya akan mengambil misalnya Haji Saka ya, Haji Pak Saruni MSI yang politisi P3, begitu pula Prof Alim Bahri. Nah, yang paling memungkinkan saya pikir kalau Pak Liu ini mau mengambil dapil 3, dapil utara. Tadi sudah disebutkan Haji Baba. Iya, Haji Baba. Kita kembangkan. Pak Saharudin ini juga kalau mau kuat harus mengambil dapil 3 atau dapil 1 ya. Idealnya harus dapil 3 kalau mau mengganggu mitra. Ya. Nah, figur di dapil 3 sayangnya terbatas. Haji Baba, M. Irfan, kelihatannya Haji Baba ini bisa jadi rebutan ya. Iya, betul. Karena kalau seorang politisi mesti butuh birokrat. Betul. Nah, kelihatannya Pak Saharudin yang Haji Baba kemungkinan juga cocok ya. Cocok juga itu kan. Masa begini, di dapil 2 ini itu karena dapilnya besar, itu bisa saja maju dua calon di situ. Dengan Prof Alim Bahri. Iya, Prof Alim Bahri kah? Dengan Saharudin. Dengan Saharudin. Ini kan dua ini. Dua, dan itu bisa saja mengambil dari masing-masing mengambil dari utara dapil 3. Nah, ini pilihannya berat karena di sana terbatas. Tidak mungkin bawa semua. Artinya apa, Pak Dr. Ali Baba ini menjadi seksi, Pak. Menjadi seksi, jadi rebutan karena beliau adalah seorang birokrat senior, Pak. Profesor senior, dan saya pikir dia akan melenggang dengan mulus, Pak, dari sisi perebutan. Sebelum saya lanjut, Pak Salih Rahim itu dari mana? Termasuk dapil 2 juga itu. Dapil 2 juga. Amiruddin? Dapil 1. Dapil 1. Berarti Pak Amiruddin bisa menjadi alternatif bagi Pak Saharudin karena dia mantan Sekda, dan juga Prof Alim Bahri karena dia dapil 1. Ini dapil 2 dia. Ketika dapil di sana. Ya, jadi saya pikir sudah cocok itu, Kak Kadir. Cocoknya gimana? Jadi Haji Sahar ini, Pak Saharudin ini akan ngambil dapil 3, Ali Baba. Terus Prof Alim Bahri ini ngambil Pak Alimuddin. Saya pikir dapil 1 kan? Amiruddin ya. Ya, mantan Sekda. Mantan wakil bupati. Dia mantan Sekda menjadi wakil bupati. Nah, saya pikir itu tepat. Sudah tepat itu. Jadi dapil 2 ini dua figurnya. Pak Saharudin ngambil dapil 3, Pak Dr. Ali Baba, terus Pak Prof Alim Bahri akan ngambil dapil 1. Saya pikir ini melengkapi ya, melengkapi. Jadi memang kan dapil 2 ini cukup besar suaranya, tidak ada paling besar dan tidak ada masalah. Saya pikir biar dua calon, saya pikir tidak ada masalah, Kak Kadir. Saya kira gitu. Kemudian terakhir Andi Ansar dari dapil 1. Di sini
ada beberapa pilihan yang tepat bagi beliau. Bisa Muhammad Sadik, Idris Sadik, Ketua DPR, bisa Asman, ya kan, Wakil Bupati saat ini. Kemudian ya saya pikir Haji Baba bisa, Irfan juga bisa. Karena dia seorang birokrat, saya pikir Irfan bisa. Bagaimana kajian kita? Bisa Asman, bisa apalagi Irfan, ya. Irfan. Bisa Sadik, ya ini 3 ini. Cocoknya yang mana? Jadi kalau Pak Dr. Ansar ini maju itu saya kira menarik karena beliau ini adalah seorang birokrat dan juga punya relasi genetika politik dengan Pak Latinro. Begitu pula Pak Andi Sose. Iya. Tentu saja dua rumpun ini menyatu, ya. Dan itu saya pikir cukup kuat. Apalagi ditambah misalnya wakilnya, ya bisa saja dengan nama-nama yang kita sebutkan tadi. Apakah dia akan ngambil dapil 2 atau dapil 3? Saya pikir dengan orang yang sama, atau misalnya mengambil Pak Haji Irfan, Irfan yang masih muda, Pak Ansar saya pikir itu menarik. Di dapil 1, dapil 3 kan? Artinya apa? Bahwa pengusaha. Ya, artinya begini Kak Kadir, bahwa dari 3 dapil ini, di samping ada calon bupatinya juga punya calon wakil bupati. Dan saya pikir ini saya kira sudah sangat komplit pada persoalan komposisi dan saling memadukan dan siksak antara figur-figur yang muncul. Nah, saya pikir 3 pasangan di Kabupaten yang mendirikan ini cukup kemudian untuk menjadi sebuah gambaran dan pilihan-pilihan masyarakat untuk kemudian memilih siapa sebetulnya yang paling layak mewakili dan bisa membangun Kabupaten Ngerekan. Ada birokrat, ada politisi, pengusaha, dan seterusnya. Saya pikir gambaran awal yang saya sampaikan tadi bahwa birokrat, politisi, dan pengusaha itu akan mewarnai apakah dia 01 sebagai pengusaha, atau politisi 01, atau birokrat 01, dan seterusnya. Nah, saya pikir ini sangat komplit lah kalau misalnya figur-figur yang kita munculkan tadi, dan itu mewakili figur, dan saya pikir dari sisi persyaratan untuk mengusung, dan idealnya sementara ini adalah 3 pasangan di Kabupaten Ngerekan itu cukup untuk kemudian menjadi gambaran bagi masyarakat sebagai sebuah referensi awal untuk kemudian mempersiapkan diri untuk menuju Pilkada 2024 Kak Kadin. Saya pikir kedua narasumber kita telah membedah Ngerekan dengan sangat seksama dengan pendekatan kefiguran, dengan membedah figur-figur dan juga geopolitik, sahabat dan sobat episode. Dan ya, kesimpulan dari diskusi ini memang ada 5 figur yang berpotensi bisa maju menjadi 01, yaitu perwakilan dari Gerbong Bupati Mitra Fahrudin atau Rahman Bando. Tadi kita lebih banyak membicarakan Mitra karena kajian Mitra lebih diunggulkan ya. Kemudian Gerbong Latinro menghadirkan putranya Andi Liu Were Latinro, atau misalnya Andi Ansar ya. Nah, salah satu dari itu putranya atau kerabatnya Andi Ansar. Di dapil 2 ada Saharudin MSI dan Prof. Alim Bahri berpotensi menjadi 01 mewakili dapil 2 dengan DPT terbesar di Ngerekan. Terima kasih Dinda, Sulaiman, Pak Dr. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.